Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 179. Halaman 179. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari berkata, wali hadhil maqalati wal madzahibi ru'asa'u min a'immatid dhalal. Pemikiran-pemikiran ini berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, dari kelompok Syiah Rafidah, kelompok Murji'ah, kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran ini, ucapan-ucapan kelompok-kelompok sesat ini, wal mazahib dan aliran-aliran sesat ini memiliki ru'asa, tokoh-tokohnya, pendiri-pendirinya, pelopor-pelopornya min a'immatil dhalal, dari para imam-imam penyesat umat. Jadi istilah imam itu enggak selalu positif, enggak selalu baik. Ada imam penyesat umat, imam yang sesat menyesatkan, sama dengan yang dijuluki sebagai alim. Enggak semuanya alim ahli sunnah, ada alim ahli bid'ah. Rasul SAW mengatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku imam-imam yang menyesatkan. Rasul menyebut sendiri a'immatal mudillin, imam-imam yang menyesatkan, tokoh-tokoh agama yang menyesatkan umat. Bahkan juga Rasul mengatakan di akhir zaman akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Sekali lagi, Rasul yang mengatakan demikian, yang memperingatkan kita dari bahaya mereka. Gak semua yang dikatakan imam, dai, ustadz itu menyuruh kepada kebaikan. Ada yang kata Rasul
menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada neraka jahanam, menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wa mutaqaddimuna fil kufri wa su'il maqali, yang mana aliran-aliran sesat itu memiliki sesepuh-sesepuh dalam kekafiran, dalam ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk, yang sesat. Ini semuanya merupakan bentuk tahdzir, ya, bentuk tahdzir, peringatan ulama salaf dari bahaya kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh penyesat umat. Jadi sekali lagi, ini salah satu manhaj salaf, mentahdzir umat dari bahaya pemikiran, bahaya individu, person, tokoh yang sesat, menyesatkan. Dan ini merupakan ajaran Rasul dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada istilah alergi, fobi, anti tahdzir secara mutlak. Yang ditolak itu adalah tahdzir yang serampangan, yang ngawur, yang tidak ada bukti, yang hanya kila wakol katanya. Mana buktinya? Kata fulan, kata fulan. Fulannya dari mana? Dari halusinasinya. Na'udzubillah min dzalik. Ahlus sunnah kalau membantah, mentahdzir, ada hitam di atas putih. Ini postingannya di medsosnya, ini ucapannya. Bukan sekedar apa? Khayal ataupun tuduhan-tuduhan dusta sebagaimana kelakuan ahli al-bid'ah. Jadi sekali lagi, ini merupakan bentuk tahdzir Imam Ibnu Battah, peringatan beliau akan bahaya kelompok-kelompok sesat, bahkan juga tokoh-tokohnya mereka. Yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun. Ciri ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mereka berkata tentang Allah tanpa ilmu. Akidahnya ngarang sendiri. Makanya kalau kita mau tahu mana hak, mana batil, mana akidah sahihah, mana yang batilah, lihat mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafu as-saleh. Mungkin dalam kajian kita yang lain sudah kita sampaikan, para ulama menyebut akidah ada dua. Akidah yang nazilah, yang turun dari langit, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada pula yang akidah nabitah, yang tumbuh dari bawah tanah, alias apa? Dikarang sendiri oleh orang-orang tersebut. Akidah Syiah, Rafidah, akidah Khawarij, ini akidah yang nabita, yang tumbuh, yang dikarang sendiri. Makanya kalau antum perhatikan dalam Al-Quran, Allah ketika membantah orang musyrikin, contoh dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai sejeni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, ma anzalallah, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Ini barometer mana itu hak, mana batil, apakah ada dalil yang diturunkan oleh Allah tentang hal tersebut. Ma anzalallahu biha min sultan. Akidah mereka sesat, kenapa? Ma anzalallahu biha min sultan, karena tidak Allah turunkan keterangan padanya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Jadi sekali lagi, ciri khas ahli bid'ah, kelompok sesat, mereka asbun saja, mereka mengarang-arang ajaran mereka sendiri, akidah mereka sendiri. Contoh akidah kelompok Syiah Rafidah yang mengatakan
imam-imam mereka tahu yang gaib, padahal Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kelompok misalnya Khawarij, mereka membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin yang dolim kata mereka. Padahal jelas dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan dalam hadis Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al-amra ahlahu, kita dilarang untuk mengkudeta pemimpin illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Kata Imam Nawawi, ajam al-sunnah ala tahrimil khuruj ala imami al-muslimin, haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin berdasarkan ijma kaum muslimin. Sekali lagi, ini akidah-akidah yang sesat, akidah yang tidak ada dasarnya, alias menyimpang, menentang, menabrak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Akidah yang mengatakan Allah di mana-mana, atau yang mengatakan Allah tidak di ruang di waktu, jelas menabrak dalil yang banyak, bahkan ribuan. Kata para ulama, aamintum man fis sama ar-rahman alal arsyistawa, dan seterusnya. Ini sekali lagi, bedakan mana akidah yang nazilah, yang turun dari langit, yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, dengan akidah ataupun ajaran agama yang nabitah, tumbuh dari bawah tanah atau dari bumi yang dikarang-karang oleh mereka sendiri. Ini kelakuan ahlul bid'ah, yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun wa ya'ibuna 'alal haqqi fi ma ya'tun. Mereka, kelakuan ahlul bid'ah, mencela, mencaci maki, memperolok, membuli ahlul haq. Mereka suka juga memutarbalikkan fakta. Mereka maling teriak maling. Mereka yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk, namun ahli sunnah yang dituduh apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, ketika misalnya ahli sunnah mengatakan Allah di atas arsy, darinya ar-Rahman alal arsy istawa, jelas ayatnya dan penafsiran para salaf. Kata mereka, kalau Allah di atas langit atau di atas arsy, Allah butuh kepada arsy. Ini mereka apa? Sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kita di bawahnya misalnya kipas angin, di bawah lampu, kayak begitu nanti. Maka bukan artinya Allah di atas arsy, namun Allah menguasai arsy. Mereka sebelum mentakwil menyerupakan Allah dulu dengan apa? Makhluk. Loh, kok kita yang dituduh apa? Menyerupakan Allah dengan mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun apa? Dituduhkan kepada kita. Ini namanya apa? Maling teriak maling. Kelompok ahlul bid'ah menuduh kita dakwah salafiyah, istilahnya kelompok radikal, bibitnya kelompok teroris. Naudzubillah min dzalik, padahal kita sangat jauh dari apa? Tuduhan tersebut. Bahkan kalau mereka mau objektif, ahlus sunnah dakwah salafiyah, salafiyun yang terdepan dalam membantah kelompok-kelompok teroris dengan ilmiah, dengan bukti yang nyata, dengan hak. Demikian seterusnya. Ahlul bid'ah juga menuduh ahlus sunnah dakwah salafiyah tidak berakhlak. Karena apa? Kenceng kalau membantah, keras kalau membantah kesesatan. Padahal mereka yang apa? Tidak berakhlak, terutama kepada Allah dan kaum muslimin. Cuma itulah sekali lagi kelakuan mereka, maling teriak maling. Ya'ibuna 'alal haqqi fi ma ya'tun. Mereka mencela ahlul haqqi, dikarenakan ajaran ahlus sunnah, ahlul haq tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Wa yattahimuna thiqat fin naql. Mereka menuduh orang-orang thiqah, para ulama ahli sunnah, ketika membawakan riwayat-riwayat yang sahih mereka tuduh dhaif, yang dhaif mereka jadikan apa? Sahih atau jadikan rujukan.
Yang dusta mereka benarkan, yang jujur mereka apa? Dustakan. Sebagaimana kata Rasul, satakunu sanawatun khadda'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yukadzabu fiha shadiq, orang yang benar yang jujur didustakan, wa yusaddaqu fihal kadhib, yang dusta dibenarkan. Yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan ini diputar balikan fakta. Ini diantara apa? Tanda-tanda akhir zaman. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, ini kelakuan ahli bidah. Yatahimuna thiqat fin naql. Ketika mereka dibantah dengan qala Allah wa qala Rasul, ini ucapan para ulama salaf, dikatakan, oh ini apa? Diotak-atik sendiri. Loh, mana buktinya diotak-atik itu? Jelas ayatnya, hadisnya, ucapan para salaf, demikian pula syarahnya ulama di abad ini. Mana itu? Oh, asal nukil saja. Dah, buktikan salah-salahnya itu. Kadang itu diantara kelakuan ahli bidah, menggunakan ucapan-ucapan yang global. Untuk apa? Menimbulkan asyubuhat. Ketika tidak bisa lagi membantah dengan keterangan yang hak, menggunakan apa? Ijmalat, kata para ulama. Wala yatahimuna ara'ahum fit ta'wil, yang hak mereka tuduh batil, kebatilan mereka tidak mereka apa? Gubris, enggak mereka perhatikan sama sekali. Menuduh yang hak batil, yang batil mereka apa? Pegang erat, mereka jadikan sebagai pedoman. Wala yatahimuna ara'ahum fit ta'wil, yang membawa tadi dalil ayat, hadis, ucapan salaf yang sahih, istilahnya dengan syarah para ulama, kita sekedar menukil, dikatakan asal nukil. Loh, mereka memosting hanya dari apa? Kantongnya sendiri, mimpi kemudian ditulis, di-share, diposting. Loh, yang ada dalilnya di jamaah, yang hanya karangan rekayasa otak sendiri, dijadikan kayak apa? Wahyu ilahi. Ainal ukul, pengikutnya sumum bukmun umyun, pengikutnya apa? Wah, ini ustadz besar, pasti benar. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, ini kelakuan ahli bidah. Mereka apa? Menuduh orang yang membawakan dalil dengan tuduhan-tuduhan dusta. Mereka yang hanya sekedar menulis dari apa? Akal pikiran sendiri. Kayak dulu kayak kita kalau SD SMP kan disuruh ngarang gitu kan, betul lah? Kan ada pelajaran apa? Mengarang, itulah. Mungkin dulu dapat 100 dia. Qad aqadu aluyatal bidah, mereka mengikat bendera al-bidah. Mereka yang mengarang-arang ajaran baru, namun menuduh ahlul haqqi membawa mazhab ajaran baru. Makanya sudah sering kita sampaikan, ini kajian-kajian kita, kitab-kitab ulama salaf. Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Muzani. Kita nggak ngarang sendiri. Ini ajaran kita, ini akidah kita. Buktinya ada, silahkan apa? Dilihat sendiri. Kita nggak ngarang akidah baru, manhaj baru. Wa aqamu suqal fitnah, mereka yang mendirikan istilahnya fitnah, mereka yang menyebarkan fitnah. Namun kita yang dituduh apa? Menyebar fitnah. Mereka yang memulai dulu membuat perpecahan. Namun kita yang dituduh apa? Membuat perpecahan. Maka sudah kita pernah sampaikan, Rasul mengatakan wala tabaghadu, jangan saling benci membenci, membuat saling kemurkaan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam sebuah kajian dalam kitab beliau Manhaj Ahlussunnah fi Tauhidil Ummah, Manhaj Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Kata beliau, sebagian ulama berdalil dengan hadis tadi, mengatakan pelaku bid'ah lah yang membuat perpecahan. Kenapa? Karena bid'ah itu yang membuat apa? Kebencian atau menyebar kebencian di tengah-tengah umat. Bukan yang membantah bid'ah atau alil bid'ah yang membuat perpecahan, kata beliau. Namun sekarang apa? Semua diputar balikan. Yang membantah syubhat, membantah kebid'ahan, penyimpangan, dikatakan buat keributan. Loh, mereka yang membuat postingan bid'ah nggak membuat keributan.
Ya, karena cocok dengan hawa nafsu mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, mereka yang suka membuat al-fitnah. Ahlul bid'ah itu ashabul fitnah. Bid'ah itu mendatangkan fitnah, sebagaimana kata Imam Malik. Mungkin pernah antum dengarkan riwayat dari Imam Malik ketika ada orang bertanya, minta fatwa kepada beliau, min aina uhrim, dari mana aku wahai Imam Malik memulai start ihramku untuk haji atau umrah di kota Madinah. Kata Imam Malik, min haitsu ahrama Rasul sallallahu, ihramlah dari mana Rasul ihram, yaitu dari Dzulhulaifah. Kata orang itu, lalu bagaimana kalau seandainya aku ihramnya start haji atau umrahnya dari kuburan Nabi, dari dekat kuburan Nabi? Kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan engkau lakukan itu, karena aku takut engkau mendatangkan fitnah. Ini bid'ah itu mendatangkan fitnah. Pelakunya adalah ashabu al-fitnah. Kemudian orang itu bertanya, fitnah apa wahai Imam Malik? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Imam Malik pun membawakan ayat, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Sekali lagi, al-bid'ah itulah fitnah, ashabul bid'ah itulah ashabu al-fitan. Wa fatahu babal baliyah. Mereka al-bid'ah, kelompok-kelompok sesat, membuka pintu-pintu bala, bencana, musibah. Karena bid'ah itu lebih dahsyat dari maksiat. Maksiat mendatangkan musibah, apalagi al-bid'ah. Naudzubillah min dzalik, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dosa maksiat mendatangkan sekali lagi bencana, apalagi al-bid'ah, apalagi syirik. Naudzubillah min dzalik. Yaftaruna 'ala Allahi al-buhtana. Ahlul bid'ah, merekalah yang berdusta atas nama Allah. Seperti tadi, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Allah sendiri mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan itu sebagai bentuk agama mereka. Mereka membagi agama menjadi syariat, ya apalagi tarekat, hakikat, makrifat. Ya, dari mana itu? Kalau sudah ma'rifat semuanya halal, nggak ada yang haram. Untuk kita masih syariat haram. Untuk mereka apa? Halal. Dari mana ajaran seperti itu? Naudzubillahi min dzalik. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghunuskan pedang untuk jihad melawan. Kata mereka pemimpin yang zalim. Dari mana ajaran itu? Mereka namakan dengan apa? Jihad ala naudzubillahi ala syaitan. Jihad ala kelompok al-khawarij. Sekali lagi, mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pelajari bahaya-bahaya bid'ah, bid'ah itu tadi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa yatakawwaluna fi kitabihi bil kadhib wal udwan. Mereka mengarang-arang tentang Al-Qur'an dengan kedustaan dan permusuhan. Mentafsirkan ayat, mentafsirkan hadis sesuai dengan akal pikirannya, hawa nafsunya, seleranya sendiri. Tidak rujuk kepada tafsir para salafus saleh, bagaimana syarah para as-salafus saleh. Ini sekali lagi kelakuan ahlul bid'ah. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, ikhwanus syayatin. Mereka kelompok-kelompok sesat. Mereka tokoh-tokoh penyesat umat adalah saudara-saudaranya setan. Ini ucapan lemah lembut atau sopan santun? Ini sekali lagi bukan kita yang ngarang ucapan ini, kita hanya menukil saja. Maka sudah kita sampaikan, dalam Islam nggak terus selalu lemah lembut, nggak terus keras. Dudukkan semua pada tempatnya. Kalau sudah masalahnya butuh
tegas keras, mereka apa? Tegas keras. Ini sekali lagi ajaran para as-salafus saleh. Kalau yang dipelajari hanya masalah sakinah mawaddah warahmah, ya nggak nemu ucapan-ucapan seperti ini. Ya, makanya sekali lagi banyak orang-orang yang sedikit-sedikit, wah ini terlalu keras. Karena apa? Nggak pernah belajar mungkin akidah manhaj ahlussunnah wal jamaah. Bagaimana mereka ucapannya seperti ini. Demi apa? Menyelamatkan umat dari kesesatan. Ya, kalau contohnya saja, antum kalau lewat tempat-tempat yang berbahaya, apa tulisannya? Apa kalau lembut? Bahkan gambarnya apa? Ya, awas berbahaya, listrik tegangan tinggi. Apa dengan bahasa apa? Istilahnya lebih halus apa itu? Awas apa kalau bahasa halusnya? Ada enggak? Ya, intinya seperti itu. Kalau memang waktunya perlu dengan tegas keras, harus seperti itu. Ini namanya Islam menempatkan suatu pada tempatnya. Rasul ketika mendapati orang Arab Badui kencing di masjid, karena orangnya jahil, nggak tahu, dilemah lembuti. Tapi ketika ada sebagian sahabat beliau, bahkan yang dikatakan ulama al halal wal haram, keliru, Rasul terkadang keras. Afattanun anta ya Mu'ad. Ya, sekali lagi, tidak semua keras itu salah, nggak semua lembut itu salah, namun yang salah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dikala halus, dikasari, dikerasi, yang layaknya dikerasi, dilemah, ini keliru. Ya, segala sesuatu tempatkan pada tempatnya. Ini ucapan-ucapan yang luar biasa kerasnya. Ya, kata beliau, mereka ikhwanus syayatin, saudara-saudaranya setan. Dan ini yang memang dikatakan oleh para salafus saleh. Contoh yang sering kita sampaikan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan tentang tafsir ayat surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah khattan biyadi, Rasul menggaris satu garis yang lurus. Seraya berkata, hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Summa khatta khututan an yamini wa an shimalihi, Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri. Seraya mengatakan, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alai syaitan yadu ilai. Kata Rasul, inilah jalan-jalan yang banyak, dan setiap jalan yang banyak yang di kanan kiri itu yang menyimpang dari siratal mustaqim, itu ada setan yang menyeru kepadanya. Ini ucapan Rasul yang menyuruh kepada kesesatan, itulah asyayatin. Jangan diputar balikan. Gara-gara ucapannya dibantah, dikatakan yang membantah itu setan. Justru sebaliknya, yang setan itu yang Iya, yang sesat. Yang kata Rasul tadi, yang di garis-garis yang banyak yang menyimpang dari as-sirata al-mustaqim. Namun sekarang sekali lagi banyak diputar balikan. Kata Imam Ibnu Battal, bari mereka yang sesat itulah saudara-saudaranya setan, wa a'daul mu'minin, musuhnya orang-orang yang beriman, karena mereka yang merusak agama manusia. Mereka musuh, bukan sahabat. Wa kahful baghin, mereka ahlul bid'ah merupakan guanya, tempat berlindungnya, bernaungnya orang-orang yang ekstrim, melampaui batas. Ya, yang melampaui batas itu bukan as-salafiyun ahlus sunnah yang di atas akidah sahihah, yang di atas manhaj salaf. Mereka misalnya ketika berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, kemudian juga membantah kesesatan, ini bukan ekstrem, bukan radikal, itu apa adanya. Yang ekstrem itu Yang tadi ngarang-ngarang ajaran baru. Ini juga sekarang diputar balikan. Yang mengikuti as-siratal mustaqim, ittiba kepada ajaran Rasul, para sahabat, para salafus saleh, dikatakan radikal ekstrem. Kenapa? Karena nggak cocok dengan hawa nafsu mereka. Ya, meskipun kalau itu seandainya betul-betul yang ekstrem sebenarnya, mereka yang artinya kalau mereka mengarang ajaran baru, mereka tidak menganggapnya sebagai suatu keekstreman. Padahal
Yang namanya ekstrem itu yang tadi menyimpang dari siratal mustaqim yang lurus tadi. Yang di kanan kiri itulah yang apa? Menyimpang, itulah yang ekstrem. Karena apa? Menyimpang, bukan diputar balik. Wa malja'ul hasidi ahlil bid'ah, itu merupakan malja, tempat bernaungnya orang-orang yang hasad, iri dan dengki. Berapa banyak kajian dakwah Ahlussunnah dibubarkan hasad, iri dan dengki. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu lah kita punya kajian khusus untuk mahasiswa. Ada sebagian juga mahasiswa-mahasiswi lah. Sudah lama jalan itu, tiba-tiba langsung datang pengurus masjid. Kalian itu kenapa kalau kajian kita nggak mau datang? Kenapa kalau kajian kalian itu kok rame? Kok tempat kita waktu itu sepi? Apa maksudnya ini? Ini masjidnya dimakmurkan, nggak mau. Hasad, iri dan dengki. Padahal kita apa? Tidak pernah memprioritaskan kuantitas. Sedikit banyak tetap insya Allah kita akan apa? Ngajar. Yang penting apa? Kita nyampaikan al-haq. Karena dakwah itu untuk menyuruh umat kepada apa? Al-haq, menyampaikan al-haq, bukan cari pengikut-pengikut yang apa? Banyak. Ada pengikut, alhamdulillah. Nggak ada, ya sudah. Yang penting wa ma'alaina illa al-bala. Itu kok diiri istilahnya. Dan itu beberapa kajian demikian. Wah, ini masjidnya Ustadz Fulan ini. Kalau yang dia ngaji banyak yang datang. Kalau yang lain, naudzubillah min dzalik. Jadi apa? Bahan iri-irian. Ini kayak kelakuan ahli bidah tadi. Sekali lagi, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Mereka ahli bidah malja'u al-hasidin. Naudzubillahi minal al-hasidin wa min syarri hasidin idza hasad. Hum syu'ubun wa qabail. Mereka kelompok-kelompok sesat itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, wa sunufun wa tawaib, banyak, beraneka ragam macamnya, jenisnya. Ana adzkuru tarafan min asma'ihim, dan aku sekarang akan menyampaikan sebagian dari nama-nama mereka. Wa syai'an min sifatihim, dan sedikit sebagian dari sifat-sifat mereka. Kata para ulama, manhaj salaf dalam mentahdzir orang yang menyimpang itu ada dua kategori. Ini disampaikan diantaranya dalam kitab Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha, tentang fitnahnya Said Qutb dan para pengikutnya. Dikatakan di situ manhaj salaf dalam mentahdzir, membantah orang yang menyimpang, ada dua macam. Ada yang bitasrih bi asma'i haula'id dhalin aul mudillin, yaitu dengan menyebut nama-nama mereka langsung terang-terangan. Seperti di sini nanti akan disampaikan nama-nama dari kelompok-kelompok tersebut atau sebagian dari mereka. Ada pula yang dengan talmih, yaitu isyarat saja, tidak apa? Terang-terangan. Semua disesuaikan dengan apa? Kondisi. Maka jahil murakkab, kalau ada yang mengatakan kalau bantai itu harus terang-terangan, sebutkan namanya, ini jahil terhadap manhaj apa? As-salaf. Bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani kemarin di Jahura ketika ditanya bagaimana tahdzir yang hak itu, yang benar sesuai dengan manhaj salaf, kurang lebih demikian pertanyaannya, maka beliau mengatakan tahdzir terkadang dengan apa? Mengatakan ma balu qaumin. Enggak terang-terangan, enggak disebutkan apa? Namanya. Namun terkadang perlu dengan apa? Disebutkan namanya. Said Qutb dhalun mubtadi' misalnya. Sesuai dengan apa? Kondisi. Dan kalau di negeri kita juga awas undang-undang apa? Jadi juga harus diperhatikan. Ini juga demi kemaslahatan dakwah. Jadi enggak mesti harus dengan apa menyebut nama, sesuai dengan apa? Kondisi juga. Nah, hati-hati juga antum, asal semangat bantah sebutkan namanya, sedangkan mereka ini orang-orang yang hasad juga memantau, sudah siap dengan apa? Somasi-somasinya. Baik, naudzubillahi min dzalik wa min syarri haula. Nah. Kemudian kata beliau, an adzkur tarafan min asma'ihim wa syai'an min sifatihim li'anna lahum kutuban qad intasyarat, karena mereka memiliki banyak kitab yang menyebar. Ini juga salah satu manhaj Ahlussunnah dalam membantah
dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau apa? Kemungkaran itu sudah menyebar, sudah nampak jelas, sudah di atas permukaan, bukan masih ngeduk istilahnya. Paham ya? Maka kemarin waktu kita daurah di sana, pembahasan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di antaranya masalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam nahi mungkar. Enggak boleh dengan tajassus. Istilahnya apa? Memata-matai. Wah, enggak si fulan ini ya punya penyimpangan. Dari mana penyimpangannya? Nanti saya cari dulu. Ini apa? Tajassus. Atau ya misalnya ada teman antum bawa CD misalnya masuk ke mobil. Wah, enggak itu CD apa? Apa itu? Film biru. Dulu kan namanya gitu kan. Enggak itu. Padahal apa? Iya memang warnanya CD-nya biru. Iya. Kemudian apa? Diintip di mobilnya. Nah, ini namanya tajassus. Wala tajassasu. Nahi mungkar itu kalau sudah apa? Nampak inti nahi mungkar. Bukan malah apa? Cari-cari dulu. Ini yang dibahas oleh Syekh kemarin. Dia di sini. Membantah itu kalau sudah di permukaan, sudah nampak, sebagaimana kata juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, idza amila rajul munkaran alaniyatan yajib al-inkaru alaihi alaniyatan. Kalau seseorang itu berbuat kemungkaran ataupun penyimpangan terang-terangan, maka wajib dibantah, diingkari juga dengan terang-terangan. Ya, harus apa? Ada bukti yang nyata. Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang ra'a, melihat sendiri dengan apa? Mata kepalanya, bukan dengan mata kakinya. Bukan ra'a ru'yal manam, bukan dengan mimpi. Namun melihat nampak kemungkaran itu di hadapan matanya. Dia apa? Ingkari. Bukan apa? Konon katanya, kata si fulan dan seterusnya. Mana buktinya? Katanya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi jauh dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sudah nampak baru apa? Dibantah. Kata beliau, li anna lahum kutuban qad intasharat. Mereka punya kitab-kitab yang sudah menyebar. Ya, maka istilahnya ya lucu lah kalau ada yang mengatakan, "Oh, mereka ini cari-cari kesalahan saya." Loh, dia sendiri postingannya telecehan di mana-mana kok. Di medsos ya posting kok. Ketika dibantah cari-cari kesalahan, doh, naudzubillahi min dzalik. Ainal uqul gitulah. Li'anna lahum kutuban qad intasharat. Mereka punya kitab-kitab yang apa? Menyebar sudah. Ya, kita bukan masih ngeduk dulu, ya. Namun sudah apa? Intasar sudah menyebar luas, baru dibantah. Wa maqalatin qad dhaharat. Mereka punya makalah-makalah, ucapan-ucapan dhaharat yang sudah nampak. Maka perlu untuk dibantah. Ya. La ya'rifuha al-ghirru minan nas walan nas'u minal ahdath. Yang mana banyak orang-orang awam atau anak-anak muda yang tidak paham tentang kesesatan kitab-kitab ucapan postingan-postingan tersebut. Takhfa ma'aniyaha ala aktsar man yaqra'uha. Banyak yang tidak paham kandungan isi dari kitab-kitab ucapan makalah-makalah mereka. Fala 'alal hadatsa yaqa ilail kitab li rajulin min ahli hadil maqalat qad ibtada al-kitab bihamdillah wa tsana alaihi wal itna fi shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma atba'a dzalika bidaqiqi kufrihi. Kadang mereka ahli bid'ah enggak langsung mulai menyebarkan, menampakkan kesesatannya. Alon-alon asal kelakon istilahnya. Dimulai dengan apa? Ya, ucapan alhamdulillah, sholawat, ataupun juga dengan khutbatul hajah bisa jadi. Ya. Kemudian apa? Baru mereka apa? Memasukkan bidaqiqi kufrihi, kekufuran, kesesatan mereka yang isinya halus. Namanya syubhat. Syubhat itu apa artinya? Samar-samar. Innal halala bain wa innal harama bain wa bainahuma umurun mustabihah. Ya, sebagaimana kata kelompok Khawarij, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Orang yang mendengar, wah ya hak ini. Namun apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang nampaknya itu hak, namun di belakangnya ada apa? Kebatilan. Hati-hati.
Makanya sekali lagi, ini diantara tugas para ulama atau para penuntut ilmu yang tahu syubhat untuk mereka bantah agar apa? Umat selamat. Karena nggak banyak yang paham itu apa? Syubhat. Sebagaimana kata Rasulullah, baina umuran mustabihat la ya'rifuha katsirun minan nas. Banyak yang nggak paham tentang apa? Itu samar-samar, itu syubhat yang di situ ada kesesatannya. Ya, seperti yang kita sampaikan, iblis ketika menyesatkan Adam dan Hawa, ucapannya halus atau kasar? Halus. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua. Luar biasa. Enggak ngomong anak setan, enggak. Ya. Namun apa? Ya, aku penasehat, pemberi apa? Wajangan. Namun isinya apa? Kesesatan, kemaksiatan. Maka hati-hati, lihat hakikatnya, bukan apa? Propagandanya. Kata Syekh di sini atau Imam Ibnu Al-Bar rahimahullah, qad ibtadal kitab bihamdillah. Mereka ketika memulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian dimulai dengan apa? Daqiqi kufrihi. Ya, kehalusan, kelembutan, kekufurannya. Hati-hati, ya. Bahkan yang sudah sering kita sampaikan ketika Syekh Abdul Malik Ramadhani juga yang pernah dulu kita posting, dakwah salafiyah alhamdulillah sekarang ini laris manis, menyebar di mana-mana. Banyak para penyusut, dompleng, ya. Pemikirannya haroka, pemikirannya kelompok-kelompok sesat, pergerakan dan sebagainya, ya, masuk ke dalam dakwah salafiyah, ngaku ustadz sunnah, ustadz apa? Salafi. Ya, kemarin kita cerita juga yang berapa saat lalu ditangkap oleh Densus, ya, dikenal juga ya dengan istilah ustadz sunnah. Padahal sudah berapa lama kita apa mentahdzir sebagian thalabul ilmi. Hati-hati, ini orang pergerakan. Dia apa menyusup ke dalam dakwah salafiyah. Bahkan sudah pernah kita diberitahu oleh temannya dulu yang satu pergerakan. Iya, dia dulu ikut sama kita. Ya, tapi demikian mereka pintar nyusup. Berapa tahun sudah nggak kena dan berapa tahun nggak kelihatan. Baru ketika ditangkap baru apa melek atau paling tidak ada sebagian yang masih kena syubhat dan seterusnya. Ya, intinya hati-hati. Ya, maka sekali lagi ini waqi' laisa lahu min dafi'. Ya, pegang erat akidah salaf, manhaj salaf. Kalau kita paham betul insyaallah dan berpegang teguh dengannya, bisa untuk apa? Ya, melihat hak dengan batil. Insyaallah akidah salaf, manhaj salaf ini kalau kita pegang erat, kita paham betul, kita insyaallah punya kayak alarm lah. Kalau ada sesuatu yang batil, itu akan apa? Bunyi. Tapi kalau nggak paham, ahlan wa sahlan semuanya apa? Masuk. Yang penting apa? Ngaku sunnah sudah, 100% luar biasa apa? Akidah dan tidak. Perhatikan, timbang semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul, dan juga apa dengan akidah salaf di sini. Wa khafi ikhtira'i wa syarrihi. Demikian pula bid'ahnya itu apa? Tersembunyi. Istilahnya betul-betul halus. Kalau mungkin nggak pakai apa? Mikroskop nggak kelihatan. Artinya betul-betul harus diteliti. Ya, makanya tadi kata Rasul saja dalam masalah halal wal haram tadi, al halal jelas, haram jelas, tapi yang berbain, yang syubhat, yang mutasyabihat nggak banyak yang tahu. Yang tahu hanya apa? Para ulama, orang-orang yang betul-betul paham akidah sahihah, betul-betul paham manhaj salaf. Maka sekali lagi harus ada tetap kewaspadaan. Wa khafi ikhtira'i wa syarrihi. Fayadhunul hadas alladzi la ilma lahu wal a'jami wal ghumru minan nas annal wadhi lidzalikal kitab alimun minal ulama. Anak-anak yang muda atau kalau istilah orang sekarang baru hijrah, yang enggak punya ilmu, yang barusan tahu sunnah, mereka mengira wah yang posting ini pasti apa? Ulama besar. Kenapa? Setiap kali ada momen pasti posting, pasti nulis. Wah, ini apa? Ulama. Padahal apa? Ngelama. Ya. Sedikit-sedikit apa? Munculkan makalah, posting sana, posting sini. Istilahnya fatwa sana, fatwa sini. Setiap ada momentum, nggak tanya dulu kepada para ahli ulama.
Kayaknya apa? Sudah ulama, padahal tadi jahil namun ulama. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, anal wadhi, yaitu yang menulis dikira apa? Alim, padahal jahil murakkab. Ya, kita lanjutkan badal adzan. Wallahu a'lam. Ya, kita teruskan lagi. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, orang awam atau anak yang masih muda belia baru hijrah istilahnya, ketika melihat postingan atau tulisan orang-orang ahli bidah atau yang semisal dengan mereka, mengira mereka seorang alim. Ya, mungkin dengan gaya bahasanya, retorikanya yang indah, dikira alim, padahal seorang alim ya bukan bermodalkan hanya retorika yang indah, namun yang paling inti qala Allah wa Rasul, ada apa dasarnya, dalilnya. Au faqih wal fuqaha, dikira orang yang faqih padahal jahil. Walalau ya'taqid fi hadil ummah ma yarahu fiha abadatul authan wa man barazallahu wa wala syaitan. Ya, bahkan yang menulis itu sebetulnya memiliki pemikiran sebagaimana orang musyrikin yang memusuhi Allah dan berwala kepada asyaitan. Makanya salah satu fungsi tugas para ulama membantah kesesatan, kebatilan, terutama yang tadi, yang samar-samar, yang halus tersebut, agar umat tahu mana hak, mana yang batil. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, idza sakatu wa sakatta mata ya'rifu al-jahil saqimin sahih. Kalau aku diam, engkau diam, dari mana orang jahil, orang awam tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini fungsi bantahan kepada orang yang menyimpang. Famin ru'asaim al-mutaqaddimin fid dhalal, di antara tokoh-tokoh kelompok sesat tersebut, di antaranya Al-Jam bin Safwan, tokohnya kelompok Jami yang sudah kita sampaikan kemarin. Ad-dhalil mudil, sesat dan menyesatkan. Ya, terang-terangan ini sekali lagi disebutkan namanya dan kesesatannya. Waqad qila lahu wa huwa bisyam aina turid, pernah dia ditanya, Jam bin Safwan pernah ditanya, kemana engkau akan pergi? Qala atlubu rabban a'budu, aku pergi mencari Rabbku. Artinya ini kesesatannya Jam bin Safwan, dia tidak tahu, tidak mengenal Rabbnya, bingung dia. Fataqallada ma qala tawaif minad dullal, dan pemikirannya diwarisi oleh orang-orang setelahnya. Kata para ulama, likulli qaumin warithu, setiap kaum ada pewarisnya. Ahli sunnah ada pewarisnya, ahli bid'ah juga ada apa? Pewarisnya. Waqad qala Ibnu Syaudzab taraka jam as-salah arba'ina yawman ala wajhi syak. Jam bin Safwan, tokohnya kelompok Jahmiyah, pernah enggak salat selama 40 hari karena Pak ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama karena dia terkena syubhat-syubhat kelompok-kelompok filsafat. Ya, ketika dia ditanya, apakah engkau percaya tentang Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia mengatakan iya. Apakah engkau pernah melihatnya langsung, mendengar ucapannya langsung? Artinya Rabbmu apakah bisa dipanca indrai? Bingung dia. Ya, maka apa tadi? Tidak mau salat selama 4 hari karena ragu. Terkena apa? Syubhat. Ini bahaya apa? Syubhat. Jangan ngomong, ana sudah mau khatam kita ibadah Ustaz, enggak mungkin kena syubhat. Naudzubillahi min dzalik. Dites ulang lagi aja mungkin sudah banyak lupa. Taib wa min atba'i wa asyai Bishr al-Marisi. Salah satu pengikut Jam bin Safwan Bishr al-Marisi, yang mana ada ulama salaf yang bernama Imam Ad-Darimi membantah khusus Bishr al-Marisi. Kitabnya Ar-Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Dulu pernah kita ngajar di pondok. Wal Murdar, ini ada sebagian yang kita cuma baca saja. Wal Murdar wa Abu Bakar al-Asam, ini di antara kelompok-kelompok Mu'tazilah Jahmiyah, wa Ibrahim bin Ismail bin Ulayya, wa Ibnu Abi Duat, ini yang pernah debat dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ditanya oleh Imam Ahmad, apakah ucapanmu yang mengatakan Al-Quran makhluk pernah diucapkan oleh Rasul? Dia mengatakan tidak. Apakah pernah diucapkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Dia mengatakan tidak. Kalau tidak mereka ucapkan, kenapa kok India ucapkan? Maka pada waktu itulah Khalifah membela Imam Ahmad karena tahu yang batil di atas kebatilan adalah Ahmad bin Abi Duat. Wa Burghuz wa Rabalawiyah, nah agak susah namanya. Wal Armani wa Ja'far al-Hadza wa Syu'aib al-Hajjam wa Hasan al-Attar wa Sal al-Harral wa Abu Luqman al-Kafir. Di sini
disebutkan nama-nama yang kata pentahqiq kalau baca di sini, intinya ini nama-nama yang sudah terpendam di dalam tanah, sudah nggak ada apa ya istilahnya penyebutannya sama sekali. Intinya banyak ahli bid'ah yang sudah tenggelam, sudah lam yakun syai'an, sudah nggak disebut sama sekali. Kenapa? Allah apa? Jatuhkan martabat mereka. Sedangkan Ahlussunnah Allah apa? Angkat derajatnya sebagaimana firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan wahai Nabi Muhammad. Kata para ulama, ayat ini juga berkaitan dengan yang mengikuti Rasulullah SAW. Allah angkat derajatnya di dunia wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang diangkat derajatnya di dunia wal akhirah. Fi jama'atin suwahum minad dullal, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penyesat umat. Wa kulul ulama yaqulun fi ma samainahum innam a'immatul kufur. Para ulama mengatakan mereka-mereka tadi, Jami Sofwan, Bishr al-Marisi, Ahmad bin Abi Duat adalah imam-imam kekafiran. Wa ru'asa'ud dolalah, pemimpin-pemimpin kesesatan. Wa min ru'asaim aidan wa hum ashabul qadar, di antara tokoh-tokoh penyesat umat dari kelompok Qadariyah yang menafikan takdir, Ma'bad al-Juhani. Ini sudah kita sampaikan dalam kisah dengan apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tokoh kelompok Qadariyah di negeri Basrah. Hadisnya dalam Sahih Muslim di awal hadis. Wa Ghilan al-Qadari, tokoh kelompok Qadari juga muridnya Ma'bad al-Juhani. Wa Thumama ibnu Asras wa Amr bin Ubaid, yang mana kata Imam Malik, la'anallah Amr bin Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dia yang mempelopori ajaran kelompok liberal, istilahnya kelompok Mu'tazilah, dilaknat oleh Imam Malik rahimahullah dan juga yang lainnya. Wa Abul Hudzail al-Allaf wa Ibrahim an-Naddam wa Bishr bin Mu'tamir fi jama'atin suwahum ahlu kufrin wa dhalan ya'um, dan masih baik lagi tokoh-tokoh kekafiran penyesat umat. Wa minhum Al-Hasan ibn Abdul Wahhab al-Jubai wa Abul Abbas wa Abul Anbas as-Saimari. Ini kelompok Qadariyah. Wa minar Rafidah, di antara kelompok Syiah Rafidah di zaman itu, Al-Mughirah bin Sa'id wa Abdullah bin Sabah, ini tokohnya. Wa Hisham al-Fuwaiti wa Abul Karawas wa Fudain ar-Raqasi wa Abu Malik al-Hadrami wa Saleh Qubba, dan seterusnya. Balhum aktsar min an yusafi kitab, kalau disebutkan nama-nama mereka ini berjilid-jilid nama mereka. Au yuhwa bi khitab, zakartu tarafan min a'immatim liyata janab al-hadath, aku sebutkan sebagai tokoh-tokoh mereka ini untuk kita menjauh dari mereka, dari pemikiran mereka. Wa malal ilma lahu dzikrahum wa mujalasata man yastashhid biqaulihim, bahkan wajib menjauh dari orang-orang yang memakai ucapan-ucapan mereka. Wa yunadir bi kutubihim, yang membela kitab-kitab mereka. Jadi yang ditahdir oleh para ulama bukan tokoh-tokoh itu saja, bahkan juga para pengikut mereka. Wa min khubatsaihim wa man yudhir fi kalamin azab ari sunnah wa nusra laha. Ini juga lebih berbahaya lagi. Dan wajib menjauh dari orang-orang yang kelihatannya membela sunnah, namun ucapannya penuh dengan kesesatan. Ya, ini juga hati-hati, syubhat demikian. Kelihatannya casingnya sunnah, namun dalamnya bid'ah. Wa qalu akhbathul qaul, bahkan kata Imam Ibn Battah ucapannya lebih berbahaya, lebih jelek. Yaitu siapa? Ibnu Kullab. Inilah yang mengarang sifat 7 dan seterusnya yang dipakai oleh Imam Abu Hasan Asy'ari pada waktu beliau masih belum bertobat. Berbahaya kenapa? Kayaknya hak, karena waktu itu dia membantah Jahmiyah Mu'tazilah, membantah bid'ah, namun juga dengan apa? Bid'ah. Ini yang berbahaya. Seperti tadi ada orang-orang yang mengaku Ahlussunnah, dia getol membantah Syiah padahal dia punya pemikiran Khawarij. Orang-orang mengira, wah dia apa? Ahlussunnah, kenapa? Membantah Syiah. Enggak mesti yang membantah Syiah itu apa? Ahlussunnah. Enggak apa? Khawarij. Dan itu yang banyak juga terjadi. Ya, sekali lagi hati-hati. Bukan ukurannya kalau orang itu membantah Syiah pasti Ahlussunnah Salafi sejati, tidak. Ada kelompok Khawarij yang juga membantah apa? Syiah. Mohon maaf kita tambah sedikit ya, boleh ya? Sekaligus khataman ya. Wa Husain an-Najjar wa Abu Bakar al-Asam wa Ibnu Ulayyah, seperti yang sudah disampaikan. Kemudian beliau tutup dengan
doa yang panjang lebar di sini. A'adzanallahu wa iyyaka min maqalatihim. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari ucapan-ucapan sesat mereka. Wa afana wa iyyaka min syururihim wa madahibihim. Semoga Allah menjauhkan kita dari kejelekan mereka, dari aliran sesat mereka. Wa ahyana wa iyyaka alal islam wa sunnah. Semoga Allah menghidupkan kita semuanya di atas Islam dan sunnah. Wa amatana ala dzalik, dan semoga Allah mematikan kita di atas Islam dan sunnah. Wa hasyarana alaih, dan Allah bangkitkan kita di atasnya. Wala badala ma bina wa bika min ni'ami. Semoga Allah tidak memberikan perubahan atas nikmat ini. Wa fawadili minanihi wala akhlana min husni awaidi wa jamil fawaidihi. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita segala bentuk kebaikan-kebaikan. Wa ja'alana wa iyyaka minal hafidhil hududi alqaimna bihuquqihi. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk yang menjaga batasan-batasan Allah, yang senantiasa menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ana wa iyyaka bima 'allamana. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Wasta'malana bihi amalan salihah mutaqabbala mardiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai amal saleh yang diterima olehnya, yang diridhai olehnya. Wa hasyarana wa iyyaka fi zumrati nabi wa ashabihi. Dan semoga Allah membangkitkan kita semuanya di kalangan para nabi, para sahabat beliau. Innahu al-mu'ammal fima yurja. Dialah tempat untuk kita berharap. Wa sahib fi syidda war raha. Dialah tempat untuk kita berharap di kala susah maupun senang. Walhamdulillahi awalan wa akhirah. Wa sallallahu ala nabiyhi batinan wa dhahira. Alhamdulillah sudah kita khatamkan kitab ini kurang lebih selama 3 tahun lamanya kita mengajar. Kalau tidak salah edisi pertama ini sudah edisi 132. Edisi khatamah ini edisi kajian 132. Awalnya tanggal 29 Januari 2020 sebelum pandemi di masjid sebelah. Dan berakhir 25 Januari 2023, kurang lebih 3 tahun lamanya kita mengkaji kitab ini. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Sekedar info, insya Allah minggu depan kita mulai dengan kitab baru Aqidah Imam Syafi'i yang ditulis oleh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar. Insya Allah mungkin kita umumkan di medsos kita. Wallahu ta'ala alam. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.